Geger, warga temukan mayat pria kondisi rusak di Cirebon. Kepergok pemilik, maling motor babak belur di masa. Tidak terima diklakson, 2 jukir liar aniaya pengendara motor. Warga pergoki terduga pelaku percobaan pencurian. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal. Senang sekali rasanya kami dapat kembali hadir menemani Anda dalam sebuah program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari seluruh penjuru Nusantara. Bersama saya Priska Priscilla, selama 1 jam ke depan, inilah catatan kriminal untuk Anda. Kita awali dengan informasi pertama mengenai warga desa Kedung Jaya, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, digemparkan dengan temuan mayat di Sungai Kepung Pamne, Selasa 16 Desember 2025 siang. Mayat berjenis kelamin laki-laki ini ditemukan dalam kondisi rusak dan mengenaskan. Sesosok mayat ditemukan di atas permukaan air sungai Kedung Pamne di desa Kedung Jaya, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Selasa 16 Desember 2025. Mayat ini ditemukan salah seorang warga saat hendak memancing di sekitar jembatan merah Sungai Kedung Pamne. Warga yang mengetahui geger dan juga memadati jalan untuk melihat kondisi mayat. Polisi dan petugas BPBD yang juga mendapat laporan berjibaku untuk mengevakuasi mayat dari permukaan air kali ke daratan. Kapolsek Kedaung Kompol Ahmad mengatakan mayat ini berjenis kelamin pria dan tidak memiliki identitas. Saat ditemukan tubuh mayat sudah rusak dan membengkak dan menimbulkan bau yang menyengat. Kami dari Polsek Kedaung, Polres Cirebon Kota, adanya laporan dari masyarakat. Awal mulanya ada seseorang yang memancing di pinggir sungai, yaitu Sungai Kedung Pamne, Desa Kedung Jaya, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon. Orang tersebut melihat ada seorang laki-laki, ciri-cirinya ada mayat yang sudah dikerubungin lalat. Dan selanjutnya melaporkan kepada perangkat desa, itu Kedung Jaya dan BPBD. Selanjutnya dari anggota Polsek Kedaung meluncur bersama dengan tim Inafis untuk mengevakuasi jenazah tersebut. Selanjutnya jenazah tersebut akan dibawa ke rumah sakit untuk mencari identitasnya karena mayat tersebut belum ditemukan identitasnya. Saat ditemukan kondisinya bagaimana, Bang? Kondisi mayat sudah melepuh dan mengembung. Mayat yang diperkirakan berusia remaja hingga dewasa ini selanjutnya dibawa ke kamar jenazah di Rumah Sakit Gunung Jati untuk proses autopsi. Kuat dugaan mayat sudah menggenangi kali selama 3 hari. Dari Cirebon, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor babak belur dihajar warga Jalan Sawah, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pelaku babak belur setelah tertangkap basah pemilik motor saat akan membawa kabur motor curiannya. Sejumlah warga terlihat menghakimi seorang pria yang pasrah di Jalan Sawah, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa 16 Desember 2025 pagi. Pria ini dihakimi karena tertangkap basah saat berupaya membawa kabur motor curiannya di rumah salah satu warga sekitar. Aksi nekat pelaku dipergoki pemilik motor yang mendapatinya di ujung gang saat pulang usai mengantar istri. Ayah pemilik motor, Sutanto, mengatakan saat pelaku kepergok, pelaku panik dan juga mencoba melarikan diri, namun tetap tertangkap warga dan juga akhirnya menjadi sasaran massa. Motor baru di depan rumah tadinya, taruh di gang situ, baru aja ditaruh. Nah, mantu saya ceritanya mau nganter anaknya kuliah. Setelah dia pulang nganter, mau masuk gang lagi tuh. Itu si maling tuh udah pakai kunci T itu, letter T, udah dibawa sampai di gang itu pas papasan sama mantu saya. Ini motor saya mau bab mana gitu. Mantu saya, ini saya minjem Pak, ini saya punya teman saya minjem, ini motor saya kamu minjem bagaimana? Digituin sama mantu saya. Warga keluar.
warga keluar disaut motornya lari ke belakang. Nih yang teriak-teriak nih yang ini. Belakang saya nih rumahnya. Setelah teriak-teriak maling. Ya, akhirnya ditangkep tuh. Jatuh. Juga kan buntu tuh. Di belakang. Buat kandang ayam. Lokasi itu buat kandang ayam buntu. Jadi jatuh kan keseriput gitu. Tolong. Itu yang nangkep pertama kali dia nih. Tanggap terus akhirnya dibantu sama orang disukup ini dibawa ke depan sini tapi lo ngelak maksudnya. Dia waktu ditangkap warga sendiri atau ada sendiri alasannya yang nyuruh temennya. Pelaku akhirnya diserahkan warga ke patroli Satpol PP yang melintas di lokasi untuk diserahkan ke pihak kepolisian sektor Kebayoran Baru. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Polisi menangkap 2 orang juru parkir liar di Pasar Blok G Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kedua jukir ini ditangkap karena diduga menganiaya seorang pengendara sepeda motor. Dalam rekaman video ini, pengendara motor diduga menjadi korban penganiayaan 2 orang juru parkir liar di kawasan Pasar Blok G Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban berlari untuk mengamankan dirinya dari kejaran kedua pelaku juru parkir liar. Video ini viral dan membuat petugas kepolisian setempat bergerak cepat untuk menangkap keduanya. Kanit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang AKP Iksan mengatakan kedua pelaku yakni Ramadan dan juga Raul berhasil diamankan saat tengah asik nongkrong di sekitar lokasi. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku diduga mengeroyok karena kesal kepada korban yang beberapa kali mengklakson mereka saat tengah memarkirkan mobil di jalan dalam kondisi macet. Ada terkait pemukulan yang kebetulan viral di media sosial. Pelakunya ada 2 orang yang bekerja sebagai tukang parkir. Lalu korbannya adalah pengendara motor yang sedang melintasi jalan tersebut. Diduga adanya cekcok karena 2 orang tersebut menyebabkan sedikit kemacetan sehingga korban mengklakson. Oleh karena itu, pelaku tidak terima, kemudian melakukan pemukulan. Kemudian, korban sempat memisahkan diri karena dilerai warga, tapi pelaku tetap mengejar. Akhirnya korban juga tetap melanjutkan berkendara. Pelaku pertama atas nama Ramadan, pelaku kedua atas nama Raul. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku terancam pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 2,8 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Seorang pria yang diduga melakukan aksi percobaan pencurian berhasil diamankan warga di Kampung Gedung Gede, Setia Mekar, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Selasa sore, 16 Desember 2025. Seorang pria diduga melakukan aksi percobaan pencurian berhasil dibekuk warga di Pos Kamling Kampung Gedung Gede RT 6 RW 20 Setia Mekar, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Setelah diamankan, terduga pelaku dibawa ke Pos Kamling untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan termasuk amuk massa. Mendapatkan laporan dari warga, anggota kepolisian dari Polsek Tambun Selatan segera mendatangi lokasi. Guna menjaga situasi tetap kondusif, petugas kepolisian kemudian mengamankan terduga pelaku dan membawanya ke kantor Polsek Tambun Selatan untuk dimintai keterangan dan juga menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait dengan identitas maupun motif terduga pelaku. Susendi Andika Priyanto, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sedangkan Polsek Bojonggede bersama Kejaksaan Negeri Depok melaksanakan rekonstruksi kasus pembunuhan seorang pria di wilayah Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Rekonstruksi dilakukan untuk mengungkap secara detail kronologi dan peran masing-masing tersangka. Rekonstruksi ini digelar dalam pengamanan ketat petugas kepolisian. Dalam rekonstruksi ini, ketiga tersangka masing-masing berinisial MFR, MEO, dan AS dihadirkan untuk memperagakan seluruh adegan pembunuhan terhadap korban pria berinisial AN. Rekonstruksi memperagakan sebanyak 21 adegan yang menggambarkan secara rinci dari awal pertemuan korban dengan para pelaku hingga saat korban meregang nyawa. Korban mengalami penganiayaan beruntun dimulai dari pemukulan menggunakan gelas, penusukan dengan benda tajam, hingga pemukulan menggunakan gitar listrik. Polisi menyebut korban mengalami 3 hingga 4 luka tusuk yang terdapat di bagian kepala dan dada. Penyebab kematian korban dipastikan akibat cekikan menggunakan kawat benderat dan hantaman dengan gitar listrik. Pada saat yang bersangkutan mau pulang
Saat korban mau pulang, ditarik, dijatuhin, dipukulin bertiga. Upayanya di situ. Tadi cara tersangka menghabisi korban dengan alat apa aja? Pertama dipukul pakai gelas, yang kedua ditusuk dulu sampai pakai pisau kepalanya, yang ketiga pakai gitar listrik. Yang pakai pisau itu bergantian gitu ya Pak? Berdua aja. Berapa kali tusukan? Kalau ngeliat lukanya ya sekitar 3-4 kali tusukan. Tusukan. Ya. Di kepala ya, sama di dada satu. Kepala satu, dada satu. Di kepala sekitar 3-4 tusukan, di sini di dada ada satu. Sementara itu, kuasa hukum salah satu tersangka menilai penerapan pasal pembunuhan terhadap kliennya terlalu berat. Pihak penasihat hukum meminta agar penegak hukum lebih bijak dan adil dalam menilai peran masing-masing tersangka, serta tidak menyamakan pasal bagi pelaku dengan perbuatan yang berbeda. Meski demikian, pihaknya menyatakan siap mengikuti proses hukum dan menunggu pembuktian di persidangan. Dari apa yang kita coba lihat di dalam peragaan-peragaan tersebut, pertama kami dari salah satu daripada pelaku ini, yaitu tersangka 3, bagi kami pertama terlalu berat jika harus dipersangkakan pasal 338. Itu kita lihat dari peran dia tadi, dari semua rangkaian di dalam rekonstruksi yang dibuat 21 adegan tadi, hanya satu posisinya yang melibatkan dia secara langsung terhadap adanya penganiayaan. Ya, jadi kalau kami berharap kita para penegak hukum, ya jaksa secara khusus dan majelis nantinya, supaya lebih bijak di dalam melihat peristiwa ini. Apakah memang pantas dipersamakan pasal yang sama terhadap orang yang peran dan perbuatannya jelas-jelas tidak sama? Kami berharap kepada semua insan terkait sebagai stakeholder dalam penegakan hukum kita supaya bersikap yang adil. Itu kami kalau melihat dari penerapan pasal tersebut. Diketahui peristiwa pembunuhan tersebut terjadi sebulan lalu, yang kasusnya ditangani wilayah hukum Mapolres Metro Depok. Korban ditemukan warga dalam kondisi tertelungkup tak bernyawa, dengan leher terlilit kawat di rumah salah seorang pelaku di Kampung Panjang, Bojonggede, Kabupaten Bogor pada Senin hari. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat pasal 338, pasal 170, dan pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Seorang pemuda menjadi korban penipuan dan pemerasan saat akan melakukan penarikan tunai di salah satu mesin ATM di Plaza Pondok Gede, Kota Bekasi pada Minggu sore 14 Desember 2025. Akibat peristiwa ini, korban mengalami kerugian jutaan rupiah. Seorang pemuda menjadi korban penipuan dan pemerasan saat akan menarik uang di ATM Bank BRI di Plaza Pondok Gede, Kota Bekasi pada Minggu sore 14 Desember 2025. Korban diduga dikelabui oleh kelompok pelaku yang mengaku sebagai petugas kepolisian. Korban sempat dibawa paksa masuk ke dalam mobil dan diajak berputar-putar hingga ke kawasan Ceger, Jakarta Timur. Selama di dalam mobil, korban dipaksa menyerahkan data dan PIN sejumlah rekening. Akibatnya, saldo rekening korban sebesar 4,2 juta rupiah dikuras para pelaku. Tak hanya kehilangan uang, sepeda motor milik korban yang diparkir di Plaza Pondok Gede juga dibawa kabur. Berdasarkan rekaman CCTV, motor tersebut diambil seorang perempuan yang diduga bagian dari komplotan pelaku. Saat ini korban telah melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sedangkan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian IMIPAS, Yuldi Yusman, merespon terjadinya kerusuhan yang ditimbulkan warga negara asing asal China di Ketapang, Kalimantan Barat. Yusman mengungkapkan sebanyak 26 WNA telah diamankan di kantor imigrasi Ketapang. Sebanyak 26 WNA yang diduga menimbulkan kerusuhan di perusahaan tambang emas PT Sultan Rafli Mandiri telah diamankan oleh pihak imigrasi Ketapang. PLT Dirjen Imigrasi Kementerian IMIPAS Yuldi Yusman mengatakan jumlah tersebut bisa saja bertambah lantaran beberapa WNA meminta izin untuk melakukan perpanjangan visa dan sakit. Meski demikian, dirinya belum bisa mengungkap seluruh WNA yang diamankan apakah berasal dari Cina atau bukan. Saat ini kami dari pusat sudah turun, tentunya dengan dibantu oleh imigrasi kami yang ada di Ketapang, sudah langsung berkoordinasi
dan sudah mengamankan juga dengan dibantu oleh dari pihak Kodim. Saat ini rencananya akan dilakukan proses pendalaman oleh pihak Polda. Kami mendapatkan laporan dari Kanwil kami, Kanwil Imigrasi yang ada di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk WNA-nya saat ini sudah diamankan di kantor imigrasi Tapang. Sebelumnya sejumlah WNA asal Cina di Ketapang, Kalimantan Barat diduga melakukan perusakan hingga penyerangan di kawasan perusahaan pertambangan emas PT Sultan Rafli Mandiri dengan menggunakan parang hingga airsoft gun. Akibat kejadian tersebut, 5 anggota TNI dan 2 kendaraan perusahaan turut diserang oleh WNA tersebut. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Catatan Kriminal. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya dari seorang ibu rumah tangga yang menjadi korban aksi penjamretan saat berjalan kaki sambil menggunakan ponsel. Aksi pelaku terekam kamera CCTV yang terpasang di rumah warga di sekitar Jalan Swadaya, Sukmajaya, Kota Depok. Tampak dari rekaman kamera pengawas, korban bersama 2 orang anaknya sedang berjalan kaki. Namun saat korban sedang menggunakan ponselnya, dari arah berlawanan datang pelaku bonceng 3 menggunakan motor dan 1 pelaku berhasil merampas ponsel korban. Peristiwa ini terjadi pada saat korban menuju ke rumahnya usai menjemput anaknya mengaji. Korban yang sempat berteriak membuat warga sekitar mengejar pelaku, namun pelaku berhasil melarikan diri ke arah Cilodong. Bawa anaknya 2 jalan kaki. Itu lagi ngapain sih, dia jemput atau? Lagi aku jemput. Iya udah. Jemput apa mbak? Jemput ngaji. Jemput ngaji. Terus warga sempat ada yang ngejar atau gimana? Iya. Kapolsek Sukmajaya AKP Rizky Firmansyah Tontowi Putra membenarkan peristiwa tersebut. Pihaknya pun telah menerima laporan dari korban. Selain melakukan penyelidikan dari hasil rekaman CCTV, pihak kepolisian juga akan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Kasus atau kejadian penjamretan yang viral di media sosial itu terjadi di Kecamatan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, sekitar pukul 1 siang. Ya. Lanjut, korban sudah membuat laporan kepolisian di Polsek Sukmajaya keesokan harinya, hari Sabtu jam 5 sore. Adapun barang yang hilang atau kerugian daripada penjamretan tersebut yaitu berupa iPhone 16 Pro. iPhone 16 Pro ditaksir nilai kerugian sebesar 21 juta. Sedang menunggu anaknya dari sekolah PAUD. Nah, itu mau pulang jemput. Nah, di tengah perjalanan pulang memang korban itu memang megang HP ya. Yang megang HP sambil berjalan. Nah, itu saat itu mungkin lengah dan di situ ada kesempatan daripada pelaku untuk melakukan perampasan atau penjamretan. Kalau sesuai dengan CCTV itu ada bertiga ya, bonceng 3. Satu motor. Akibat dari peristiwa ini, korban mengalami kerugian hingga mencapai 23 juta rupiah. Dari Depok, Jawa Barat, kontributor Simpo TV melaporkan. Berpura-pura hendak memborong bakso untuk acara hajatan, sepasang suami istri mencuri uang pedagang bakso keliling di Jalan Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Polisi berhasil menangkap keduanya setelah video aksi pencuriannya viral di media sosial. Pasangan suami istri berinisial NS 34 tahun dan CN 25 tahun ini tak bisa berkutik usai ditangkap unit reskrim Polsek Kembangan, Jakarta Barat. Hampir sepekan buron, keduanya akhirnya dapat diamankan polisi dari kediamannya di wilayah Cipondoh, Tangerang, Banten. Pasutri tersebut dibekuk petugas karena nekat melakukan aksi pencurian uang milik pedagang bakso keliling di Jalan Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Aksi pencurian pasutri tersebut pun terekam kamera pengawas atau CCTV dan seketika viral di jagat maya. Dalam video rekaman kamera pengawas
pengawas CCTV, tampak kedua pelaku yang berpura-pura hendak mendorong bakso untuk acara hajatan ini langsung berbagi peran. Sang suami terlihat mengalihkan korban pedagang bakso dengan mengajaknya berbicara, sementara sang istri yang melihat kesempatan langsung menggasak uang korban dari dalam laci gerobak. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Barat AKP Wisnu Wirawan mengatakan bahwa uang Rp150.000 hasil pencurian tersebut telah digunakan kedua pelaku demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian di Jalan Meruya Selatan Kapling DKI Kembangan, bahwa berdasarkan rekaman yang beredar luas terlihat jelas bahwa kemarin sempat viral, petugas dari Polsek Kembangan telah dapat mengungkap dan mengamankan kedua pelaku. Kini kedua pelaku berikut barang bukti 1 unit sepeda motor yang digunakan dalam beraksi masih mendekam di Polsek Kembangan, Jakarta Barat dan terjerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, seorang bayi perempuan tewas di tangan ayahnya di Jalan Betawi, Tangerang Selatan pada Minggu sore 14 Desember 2025. Diduga korban tewas dengan luka di bagian kepala akibat dilempar oleh pelaku. Warga Jalan Betawi, Kecamatan Ciputat digegerkan dengan seorang bayi perempuan yang meninggal dunia akibat diduga dianiaya ayah kandung pada Minggu sore 14 Desember 2025. Warga geger karena baru mengetahui kejadian ini setelah melihat kedatangan sejumlah anggota kepolisian dari Polsek Ciputat Timur ke lokasi kejadian. Polisi melakukan pemeriksaan di warung tempat korban dan pelaku tinggal. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi mata guna mendapatkan informasi terkait peristiwa ini. Warga mengaku terkejut karena pelaku selama ini tidak menunjukkan perilaku yang aneh dan keluarga korban baru tinggal di warung selama 6 bulan. Pas saya tengah satu keluar, ya saya pikir tamu, ya maka saya masuk lagi. Nah itu pas paginya anak saya bilang pada kejadian pembunuhan di mana itu di warung Bang Jai. Lah siapa nih bunuh? Bayi. Kira-kira bayi yang mana? Oh yang pernah digendong itu. Saya kagak tahu lagi. Sengaja anak saya bilang itu ada lukanya tuh Pak, ada luka tahu gigitan, entah pukulan, kalau gigitan kan hasilnya ada dicepak gigit. Itu ada bekas gigitan. Dengar desas-desus sih katanya ada yang dibilang dilemparin begitu, ada yang bilang dibanting. Itu kurang paham. Nggak tahu. Emang kemungkinan besar memang disiksa Pak ya? Iya. Itu cowok cewek Pak? Cowok. Cewek. Oh cewek. Jenis kelaminnya perempuan. 6 bulan. Oh jadi Bapak tuh tahu semalam tuh ketika polisi datang rame-rame? Iya di sini rame-rame di sana mah di bawah cuma satu doang saya lihat. Warung buka fotokopian juga, warung sembako juga. Udah berapa lama yang Bapak tahu? Iyalah di sini mah sekitar jalan 6 bulan lah. 6 bulan. Tapi kesehariannya yang Bapak lihat? Ya sehariannya sih biasa aja tuh anaknya juga, nggak ada tampak temperamen atau gimana gitu, dan lagi juga si pelakunya nggak pernah bersosialisasi sama warga sini. Tetap tutup model pendiam. Iya pokoknya dia di dalam aja. Bapak sebagai warga terkejut, kaget Pak ya? Dia terkejut lah, kalau saya bilang dia juga suaminya juga nggak pernah kayak berlaku yang agak aneh-aneh lah istilahnya, biasa aja. Iya setelah itu saya tahu ya kok begitu. Jenazah korban kemudian dibawa ke RS Polri Kramat Jati guna kepentingan otopsi. Polisi belum memberikan keterangan resmi terkait dengan peristiwa tersebut. Dari Tangerang Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Polisi menangkap 2 orang juru parkir liar di Pasar Blok G Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kedua jukir ini ditangkap karena diduga menganiaya seorang pengendara sepeda motor. Dalam rekaman video ini, pengendara motor diduga menjadi korban penganiayaan 2 orang juru parkir liar di kawasan Pasar Blok G Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban berlari untuk mengamankan dirinya dari kejaran kedua pelaku juru parkir liar. Video ini viral dan membuat petugas kepolisian setempat bergerak cepat untuk menangkap keduanya. Kanit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang AKP Iksal mengatakan kedua pelaku yakni Ramadan dan juga Raul berhasil diamankan saat tengah asik nongkrong di sekitar lokasi. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku diduga mengeroyok karena kesal kepada korban yang beberapa kali mengklakson mereka saat tengah memarkirkan mobil di jalan dalam kondisi macet. Ada terkait pemukulan yang kebetulan viral di media sosial. Pelakunya ada 2 orang yang bekerja sebagai tukang parkir. Lalu korbannya adalah pengendara motor yang sedang melintasi jalan tersebut. Diduga adanya cekcok karena
dua orang tersebut menyebabkan sedikit kemacetan sehingga korban mengklakson. Oleh karena itu, pelaku tidak terima, kemudian melakukan pemukulan. Kemudian korban sempat memisahkan diri karena dilerai warga, tapi pelaku tetap mengejar. Akhirnya korban juga tetap melanjutkan berkendara. Pelaku pertama atas nama Ramadan, pelaku kedua atas nama Raul. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku terancam pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 2,8 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Polisi berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap seorang supir taksi online yang jasadnya ditemukan di bawah jembatan Cimahi, Kabupaten Serang, Banten. Polisi menangkap seorang pria yang diduga sebagai pelaku. Kasus ini diduga bermotif ekonomi. Aparat kepolisian Ditkrimum Polda Banten menangkap dan menetapkan seorang pelaku sebagai tersangka pembunuh pengemudi taksi online yang jasadnya ditemukan di kolong jembatan Cimahi, Kabupaten Serang, Banten. Aparat mengamankan pelaku 6 hari setelah jasad korban ditemukan. Selain menangkap pelaku, aparat juga menyita barang bukti berupa kawat yang digunakan untuk melakukan kekerasan dan kendaraan milik korban. Terima kasih rekan media. Jadi pada hari ini kita melaksanakan press conference tentang tindak pidana pembunuhan berencana dan tindak pidana pencurian dan kekerasan, yang mana telah diawalin tentang adanya temu mayat tanpa identitas yang dibuang di bawah jembatan Pabuaran. Dari situ tim gabungan dari Resmob Subdijatan Reskrim Polda Banten dengan Satreskrim Polresta Serang Kota, kita melaksanakan rangkaian penyelidikan untuk mengetahui siapa korban ini. Ya, jadi dengan alat inafis kita, identifikasi kita dapat berhasil mengidentifikasi identitas korban, yang kemudian kita cross-check dengan keluarganya di daerah Tangerang, menyatakan betul dengan keluarganya, sehingga dapat kita ketahui profesinya adalah sebagai sopir gokar. Nah, dari sini kita melaksanakan rangkaian penyelidikan, siapa yang memesan pada dini hari tersebut, diketahui yaitu adanya sebuah akun yang diduga fiktif atas nama Dede, dan kita terus melakukan rangkaian penyelidikan sehingga pada tanggal 6 kemarin kita berhasil melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku, tepatnya di Jalan Raya Serang Pandeglang di depan Rumah Sakit Bayangkara. Adapun pelaku adalah pelaku tunggal, yang mana motifnya yaitu pengen menguasai barang-barang milik korban, baik itu mobil ataupun handphone, dan mereka dengan cara memesan dengan akun fiktif kemudian melakukan pembunuhan. TKP pembunuhan tepatnya adalah di depan UIN, yaitu dengan cara menjerat menggunakan kato, dan untuk menghilangkan jejak membuang jenazah korban ini di bawah jembatan Pabuaran. Seperti diketahui, pengungkapan tersangka berawal dari penemuan jasad korban pada Jumat dini hari lalu. Jasad korban ditemukan warga dalam kondisi terlentang dengan kedua tangan terikat dan bekas luka di leher. Dari hasil penyelidikan dan pengumpulan bukti dan keterangan saksi, petugas kemudian bergerak cepat dan menangkap pelaku kawasan Cipare, Kota Serang, Banten. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 340 dan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Ada pula aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di area Optik Melawai, Jalan Raya Transyogi, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Sabtu sore 13 Desember 2025. Diduga pelaku menodongkan senpi kepada korban saat beraksi. Aksi pencurian sepeda motor ini terjadi di kawasan Optik Melawai, Jalan Raya Transyogi, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, pada Sabtu sore 13 Desember 2025. Berdasarkan rekaman video yang beredar, terlihat dua orang pelaku mengambil sepeda motor yang terparkir di tepi jalan. Dalam rekaman tersebut, salah satu pelaku diduga memperlihatkan benda yang menyerupai senjata api. Meski kondisi jalan raya sedang ramai, pelaku tetap melanjutkan aksinya dan kemudian meninggalkan lokasi dengan mengendarai motor hasil curian. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sedangkan seorang pria berstatus guru SMA di Kota Padang tertangkap basah berduaan bersama seorang pria di toilet Masjid Syarif Cikandir, Kelurahan Teluk Kabung Utara, Kecamatan Bungkus Teluk Kabung, Senin 15 Desember 2025. Diduga pelaku melakukan kegiatan asusila sejenis. Seorang pria berinisial S berusia 58 tahun yang berprofesi sebagai guru SMA dan berstatus pegawai negeri sipil diamankan warga dan pengurus Masjid Syarif Cikandir, Kota Padang. Pria tersebut diduga melakukan perbuatan asusila dengan seorang pemuda berinisial LVS usia 18 tahun di dalam toilet masjid
pada Senin 15 Desember 2025 sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Bungus Teluk Kabung AKP Syamsurijal menyampaikan bahwa kedua pria tersebut ditangkap oleh pengurus masjid dan warga setelah mencurigai aktivitas keduanya di dalam kamar mandi masjid. Setelah diamankan, kedua terduga pelaku kemudian diserahkan ke pihak kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan menangani kasus tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Susendi Andika Priyanto, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian telepon genggam terjadi di Masjid Fathahillah, Kelurahan Tengah, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur pada Sabtu sore, 13 Desember 2025. Aksi pencurian terjadi saat jemaah melakukan kegiatan sholat asar berjamaah. Aksi pencurian terjadi di Masjid Fathahillah yang berlokasi dekat SMP Negeri 20 Bulak Rantai, Kelurahan Tengah, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur. Kejadian tersebut terjadi pada Sabtu 13 Desember 2025 sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Menurut keterangan korban, telepon genggam miliknya hilang saat dirinya sedang melaksanakan sholat asar berjamaah. Saat itu, telepon genggam disimpan di dalam tas dan dalam kondisi dicas. Namun setelah sholat selesai, korban mendapati telepon genggam tersebut sudah tidak ada. Hingga saat ini belum diketahui identitas pelaku pencurian. Korban berharap kejadian ini dapat menjadi perhatian agar jemaah lebih waspada terhadap barang bawaan saat beribadah. Ulia Haifenisa, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, bermain di rel, bocah tewas tertabrak kereta api di Pulau Gebang. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Kerumunan warga ini terjadi di perlintasan kereta api di Jalan Gusti Ngurah Rai, Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur pada Selasa 16 Desember 2025 sore. Mereka merupakan warga sekitar yang ingin melihat jasad korban, seorang bocah sekolah dasar yang tewas tersambar kereta api jarak jauh saat bermain di sekitar lintasan. Petugas keamanan setempat mendatang mengamankan jasad korban dan warga agar tidak berkerumun di area rel. Ibu korban Muhammad Fauzi yang tiba di lokasi terpukul saat melihat jasad anaknya yang terbujur kaku dengan luka parah di bagian kepala. Saksi mata mengatakan korban MF tertabrak kereta api jarak jauh dari arah Bekasi menuju Jatinegara. Saat itu korban sedang asik bermain di area sekitar rel. Awalnya itu dari sana ada bapak udah jalan juga. Dari sini anak sendiri itu masih jalan dari sini mas. Dari sini sampai situ ada 9 situ. Mereka udah ngelakuin panjang bang. Ini udah melakukan ini awal dari sini sampai situ kepalanya pecah. Korban jenis kelamin sama usianya kira-kira apa? Kalau korban jenis kelamin itu jenis kelamin laki-laki. Kalau umur usianya kita kurang tahu, mungkin masih SD. Kejadian sekitar pukul berapa tuh? Ini sejam setengah yang lalu. Berarti sebelumnya sempat ada warga yang melihat korban jalan di pinggir rel? Ada 2 orang, bocah anak kecil sama bapaknya, sama orang tuanya. Dia sudah teriakin, tapi dari sana anak itu nggak dengar. Dan ada saksi matanya itu malah mungkin orang tua juga. Orang tua korban sendiri udah kesini? Tadi keluarga sudah ada, dan terlihat. Dan ini lagi manggil keluarga lagi. Petugas kepolisian dari Polsek Cakung melakukan olah tempat kejadian perkara. Setelah itu jasad korban dibawa ke kamar forensik Rumah Sakit Polri Keramat Jati. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Petugas pemadam kebakaran Kota Palembang berjibaku memadamkan api yang membakar 8 kios koperasi milik Kodam 2 Sriwijaya di depan Asrama Zidam 2 Sriwijaya, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang pada Selasa 16 Desember 2025 sore. Petugas dibantu dengan anggota TNI dan warga berupaya keras agar api bisa cepat dipadamkan dan tidak merembet ke bangunan lain yang berdekatan. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kota Palembang, Rika Trisna mengatakan, kebakaran ini diduga akibat kebocoran tabung gas di salah satu kios dari 8 kios yang terbakar. Petugas pemadam kebakaran Kota Palembang
menurunkan sebanyak 7 unit mobil pemadam kebakaran untuk menjinakkan api. Bakar 8 kios, terdampak satu kios. Itu dugaan awalnya penyebabnya apa, Pak? Kelihatan mungkin dari gas, karena ada proses memasak. Ada ledakan juga tadi, Pak, ya? Ya, terdengar itu mungkin dari tabung gas. Tabung gas yang terbakar ya? Untuk korban ada nggak, Pak? Entah ini belum ada laporan. Kemungkinan besar tidak ada. Berapa yang terbakar? Berapa itu tempat jualan yang kios? 8 lebih. Salah seorang pegawai kios Wulan mengatakan, kebakaran terjadi begitu cepat. Kobaran api tiba-tiba muncul di atas warung, dan api dengan cepat menyambar ke kios lainnya yang berdampingan. Ada yang bisa diselamatkan dari barang-barang itu? Cuma ini lah, depan mata Pak. HP sama tablet ya? Ada berapa banyak itu kios yang di samping-samping gitu? Berapa ya? 5 ya? Kebakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka, namun kerugian materi yang timbul diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Dari video amatir terlihat kobaran dan kepulan asap hitam tebal membumbung tinggi ke udara saat api membakar bangunan bengkel tambal ban di Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Selasa 16 Desember 2025 pagi. Ledakan juga terdengar beberapa kali dari lokasi yang terbakar. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan lainnya. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik yang menimbulkan percikan api dan menyambar ke tumpukan ban di dalam bengkel. Setelah kami sampai di TKP, jadi untuk status itu kuning. Jadi tidak membahayakan, tidak ada potensi perambatan. Untuk sementara tadi saya informasi dari pihak dari rumah terdekat itu harus pendek listrik, Pak. Harus pendek listrik. Api berhasil dipadamkan dalam waktu kurang dari 30 menit dengan mengerahkan 8 unit mobil pemadam kebakaran beserta 35 personil. Namun akibat peristiwa kebakaran ini arus lalu lintas sempat mengalami kepadatan panjang lantaran kebakaran terjadi saat jam sibuk kerja pagi hari. Dari Jakarta Timur, Joko Puji, jurnalis Info TV mengabarkan. Batang pohon besar yang berada di tepi jalan ini patah menimpa minibus yang sedang melintas di bawahnya hingga bagian depan mobil rusak parah. Petugas kepolisian mengevakuasi batang pohon yang menutupi bahu jalan agar arus lalu lintas tidak macet. Nursi, penumpang mobil, mengatakan kejadian berlangsung begitu cepat. Tiba-tiba suaminya rem mendadak akibat melihat pohon tumbang di depan mobil. Selain mobil rusak, pengemudi minibus cedera di bagian tangan akibat peristiwa tersebut. Mau ke Margonda, mau mana ke Depok 2 saya, mau ke Nusantara. Mau ke toko daging tuh, terus tiba-tiba kayak gitu. Pohonnya tumbang ke depan mobil saya itu. Ngerem mendadak, tangannya sakit. Kalau katanya ngerem mendadak, udah saya ketiban banget tuh mobilnya hancur, udah hancur sebelah kan? Sebelah pohon. Ketimpa pohon sama yang nabrak pohon juga. Kan mendadak kan? Nah. Ada yang luka di dalam mobil? Nggak ada, cuma ini aja tuh. Seleo dikit. Berapa orang di dalam? Dua aku sama ayahnya. Selain faktor angin kencang, tumbangnya pohon juga diduga akibat kurangnya perawatan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian materi yang dialami korban diperkirakan mencapai belasan juta rupiah. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Warga Desa Kedung Jaya, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat digemparkan dengan temuan mayat di Sungai Kedung Pane Selasa 16 Desember 2025 siang. Mayat berjenis kelamin laki-laki ini ditemukan dalam kondisi rusak dan mengenaskan. Sesosok mayat ditemukan di atas permukaan air sungai Kedung Pane di Desa Kedung Jaya, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Selasa 16 Desember 2025. Mayat ini ditemukan salah seorang warga saat hendak memancing di sekitar Jembatan Merah Sungai Kedung Pane. Warga yang mengetahui geger dan juga memadati jalan untuk melihat kondisi mayat. Polisi dan petugas BPBD yang juga mendapat laporan berjibaku untuk mengevakuasi mayat dari permukaan air kali ke daratan. Kapolsek Kedaung Kompol Ahmad mengatakan mayat ini berjenis kelamin pria dan tidak memiliki identitas.
Saat ditemukan, tubuh mayat sudah rusak dan membengkak dan menimbulkan bau yang menyengat. Kami dari Polsek Kedawung, Polres Cirebon Kota, adanya laporan dari masyarakat. Awal mulanya ada seseorang yang memancing di pinggir sungai, yaitu Sungai Kedung Pane, Desa Kedung Jaya, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Orang tersebut melihat ada seorang laki-laki, ciri-cirinya ada mayat yang sudah dikerubungin lalat. Dan selanjutnya melaporkan kepada perangkat desa, itu Kedung Jaya dan BPBD. Selanjutnya kita dari anggota Polsek Kedawung meluncur bersama dengan tim Inafis untuk mengevakuasi jenazah tersebut. Selanjutnya jenazah tersebut akan dibawa ke rumah sakit untuk mencari identitasnya karena mayat tersebut belum ditemukan identitasnya. Saat ditemukan kondisinya bagaimana, Bang? Kondisi mayat sudah melepuh dan mengembung. Mayat yang diperkirakan berusia remaja hingga dewasa ini selanjutnya dibawa ke kamar jenazah di Rumah Sakit Gunung Jati untuk proses autopsi. Kuat dugaan mayat sudah menggenangi kali selama 3 hari. Dari Cirebon, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor babak belur dihajar warga Jalan Sawo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pelaku babak belur setelah tertangkap basah pemilik motor saat akan membawa kabur motor curiannya. Sejumlah warga terlihat menghakimi seorang pria yang pasrah di Jalan Sawo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa 16 Desember 2025 pagi. Pria ini dihakimi karena tertangkap basah saat berupaya membawa kabur motor curiannya di rumah salah satu warga sekitar. Aksi nekat pelaku dipergoki pemilik motor yang mendapatinya di ujung gang saat pulang usai mengantar istri. Ayah pemilik motor, Sutanto, mengatakan saat pelaku kepergok, pelaku panik dan juga mencoba melarikan diri, namun tetap tertangkap warga dan juga akhirnya menjadi sasaran massa. Motor baru di depan rumah tadinya, taruh di gang situ, baru aja ditaruh. Nah, mantu saya ceritanya mau nganter anaknya kuliah. Setelah dia nganter, pulang nganter, mau masuk gang lagi tuh. Itu si maling tuh udah pakai kunci T itu, letter T, udah dibawa sampai di gang itu pas papasan sama mantu saya. Ini motor saya mau bab mana gitu. Mantu saya, ini saya minjem Pak, ini saya punya temen saya minjem, ini motor saya kamu minjem bagaimana? Digituin sama mantu saya. Jadi warga keluar disaut motornya, lari ke belakang. Ini yang teriak-teriak nih yang ini. Belakang saya nih rumahnya. Setelah teriak-teriak maling. Akhirnya ditangkep tuh. Jatuh juga kan buntu tuh. Di belakang. Buat kandang ayam. Lokasi itu buat kandang ayam, buntu. Jadi jatuh kan keserimpet itu. Tolong. Itu yang nangkep pertama kali dia nih. Tanggap terus akhirnya dibantu sama orang, disikap ini dibawa ke depan sini, tapi ngelak maksudnya. Dia waktu ditangkap warga sendiri atau ada sendiri, alasannya yang nyuruh temennya. Pelaku akhirnya diserahkan warga ke patroli Satpol PP yang melintas di lokasi untuk diserahkan ke pihak kepolisian sektor Kebayoran Baru. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Polisi juga menangkap 2 orang juru parkir liar di Pasar Blok E Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kedua jokir ini ditangkap karena diduga menganiaya seorang pengendara sepeda motor. Dalam rekaman video ini, pengendara motor diduga menjadi korban penganiayaan 2 orang juru parkir liar di kawasan Pasar Blok G Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban berlari untuk mengamankan dirinya dari kejaran kedua pelaku juru parkir liar. Video ini viral dan membuat petugas kepolisian setempat bergerak cepat untuk menangkap keduanya. Kanit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang AKP Iksal mengatakan kedua pelaku yakni Ramadan dan juga Raul berhasil diamankan saat tengah asik nongkrong di sekitar lokasi. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku diduga mengeroyok karena kesal kepada korban yang beberapa kali mengklakson mereka saat tengah memarkirkan mobil di jalan dalam kondisi macet. Ada terkait pemukulan yang kebetulan viral di media sosial. Pelakunya ada 2 orang yang bekerja sebagai tukang parkir.
Lalu korbannya adalah pengendara motor yang sedang melintasi jalan tersebut. Diduga adanya cekcok karena dua orang tersebut menyebabkan sedikit kemacetan sehingga korban mengklakson. Oleh karena itu, pelaku tidak terima, kemudian melakukan pemukulan. Kemudian korban sempat memisahkan diri karena dilerai warga, tapi pelaku tetap mengejar. Akhirnya korban juga tetap melanjutkan berkendara. Pelaku pertama atas nama Ramadan, pelaku kedua atas nama Raul. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku terancam pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 2,8 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, seorang pria yang diduga melakukan aksi percobaan pencurian berhasil diamankan warga di Kampung Gedung Gede, Setiamekar, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi pada Selasa sore 16 Desember 2025. Seorang pria diduga melakukan aksi percobaan pencurian berhasil dibekuk warga di pos Kamling Kampung Gedung Gede RT 6 RW 20 Setiamekar, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Setelah diamankan, terduga pelaku dibawa ke pos Kamling untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan termasuk amuk massa. Mendapatkan laporan dari warga, anggota kepolisian dari Polsek Tambun Selatan segera mendatangi lokasi. Guna menjaga situasi tetap kondusif, petugas kepolisian kemudian mengamankan terduga pelaku dan membawanya ke kantor Polsek Tambun Selatan untuk dimintai keterangan dan juga menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait dengan identitas maupun motif terduga pelaku. Susendi Andika Priyanto, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Beralih ke Polsek Bojonggede yang bersama Kejaksaan Negeri Depok melaksanakan rekonstruksi kasus pembunuhan seorang pria di wilayah Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Rekonstruksi dilakukan untuk mengungkap secara detail kronologi dan peran masing-masing tersangka. Rekonstruksi ini digelar dalam pengamanan ketat petugas kepolisian. Dalam rekonstruksi ini, ketiga tersangka masing-masing berinisial MFR, MEO, dan AS dihadirkan untuk memperagakan seluruh adegan pembunuhan terhadap korban pria berinisial AN. Rekonstruksi memperagakan sebanyak 21 adegan yang menggambarkan secara rinci dari awal pertemuan korban dengan para pelaku hingga saat korban meregang nyawa. Korban mengalami penganiayaan beruntun dimulai dari pemukulan menggunakan gelas, penusukan dengan benda tajam, hingga pemukulan menggunakan gitar listrik. Polisi menyebut korban mengalami 3 hingga 4 luka tusuk yang terdapat di bagian kepala dan dada. Penyebab kematian korban dipastikan akibat cekikan menggunakan kawat bendrat dan hantaman dengan gitar listrik. Pada saat yang bersangkutan mau pulang, saat bersangkutan korban mau pulang, ditarik, dijatuhin, dipukulin bertiga. Upayanya di situ. Tadi cara tersangka menghabisi korban dengan alat apa aja? Pertama dipukul pakai gelas, yang kedua ditusuk dulu sampai pakai pisau kepalanya, yang ketiga pakai gitar listrik. Yang pakai pisau itu bergantian gitu ya Pak? Berdua aja. Berapa kali tusukan? Kalau melihat lukanya ya sekitar 3-4 kali tusukan. Ya. Di kepala ya, sama di dada satu. Kepala satu, dada satu. Di kepala sekitar 3-4 tusukan, di sini di dada ada satu. Sementara itu, kuasa hukum salah satu tersangka menilai penerapan pasal pembunuhan terhadap kliennya terlalu berat. Pihak penasihat hukum meminta agar penegak hukum lebih bijak dan adil dalam menilai peran masing-masing tersangka, serta tidak menyamakan pasal bagi pelaku dengan perbuatan yang berbeda. Meski demikian, pihaknya menyatakan siap mengikuti proses hukum dan menunggu pembuktian di persidangan. Dari apa yang kita coba lihat di dalam peragaan-peragaan tersebut, pertama kami dari salah satu daripada pelaku ini, yaitu tersangka 3, bagi kami pertama terlalu berat jika harus dipersangkakan pasal 338. Itu kita lihat dari peran dia tadi, dari semua rangkaian di dalam rekonstruksi yang dibuat 21 adegan tadi, hanya satu posisinya yang melibatkan dia secara langsung terhadap adanya penganiayaan. Ya, jadi kalau kami berharap kita para penegak hukum, ya jaksa secara khusus dan majelis nantinya, supaya lebih bijak di dalam melihat peristiwa ini. Apakah memang pantas dipersamakan pasal yang sama
terhadap orang yang peran dan perbuatannya jelas-jelas tidak sama. Kami berharap kepada semua insan terkait sebagai stakeholder dalam penegakan hukum kita supaya bersikap yang adil. Itu kami kalau melihat dari penerapan pasal tersebut. Diketahui peristiwa pembunuhan tersebut terjadi sebulan lalu yang kasusnya ditangani wilayah hukum Mapolres Metro Depok. Korban ditemukan warga dalam kondisi tertelungkup tak bernyawa dengan leher terlilit kawat di rumah salah seorang pelaku di Kampung Panjang, Bojonggede, Kabupaten Bogor pada Senin hari. Atas perbuatannya ketiga tersangka dijerat pasal 338, pasal 170, dan pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Asik bermain di perlintasan kereta api, seorang bocah tewas tertabrak kereta api jarak jauh. Peristiwa ini terjadi di Jalan Gusti Ngurah Rai, Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur pada Selasa, 16 Desember 2025 sore. Kerumunan warga ini terjadi di perlintasan kereta api di Jalan Gusti Ngurah Rai, Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur pada Selasa 16 Desember 2025 sore. Mereka merupakan warga sekitar yang ingin melihat jasad korban, seorang bocah sekolah dasar yang tewas tersambar kereta api jarak jauh saat bermain di sekitar lintasan. Petugas keamanan setempat mendatang mengamankan jasad korban dan warga agar tidak berkerumun di area rel. Ibu korban Muhammad Fauzi yang tiba di lokasi terpukul saat melihat jasad anaknya yang terbujur kaku dengan luka parah di bagian kepala. Saksi mata mengatakan korban MF tertabrak kereta api jarak jauh dari arah Bekasi menuju Jatinegara. Saat itu korban sedang asik bermain di area sekitar rel. Awalnya itu mas dari sana ada bapak udah jalan juga. Dari sini anak sendiri itu jalan dari sini mas. Dari sini sampai situ ada 9 situ. Mereka udah ngelakuin panjang banget. Ini udah mereka ini awal dari sini sampai situ. Kepalanya pecah di situ. Korban jenis kelamin sama usianya kira-kira apa? Kalau korban jenis kelamin itu jenis kelamin laki-laki. Kalau umur usianya kita kurang tahu, mungkin masih SD. Kejadian sekitar pukul berapa tuh? Ini sejam setengah yang lalu aja. Berarti sebelumnya sempat ada warga yang melihat korban jalan di pinggir rel? Ada 2 orang, bocah anak kecil sama bapak sama orang tuanya. Dia sudah teriakin, tapi dari sana anak itu nggak dengar. Dan ada saksi mata itu malah mungkin orang tua juga. Orang tua korban sendiri udah kesini? Tadi keluarga sudah ada dan terlihat, dan ini lagi manggil keluarga lagi. Petugas kepolisian dari Polsek Cakung melakukan olah tempat kejadian perkara. Setelah itu jasad korban dibawa ke kamar forensik Rumah Sakit Polri Kerabat Jati. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kasus kecelakaan yang melibatkan anak masih sering terjadi. Kurangnya pengawasan dan kelalaian orang tua kerap menjadi faktor penyebab anak mengalami kecelakaan. Untuk melindungi keselamatan anak, peran dan kewaspadaan orang tua sangat diperlukan dalam kegiatan sehari-hari. Berikut ini adalah beberapa tips menjaga anak agar tidak menjadi korban kecelakaan. Pertama, jangan biarkan anak bermain terlalu jauh dari pengawasan orang tua, terutama di lingkungan yang memiliki potensi bahaya. Kedua, ajarkan anak aturan keselamatan sejak dini seperti tata cara menyeberang jalan dan larangan bermain di tempat berbahaya. Ketiga, pastikan pintu dan pagar rumah selalu tertutup rapat, terutama saat anak berada di dalam rumah. Keempat, ajarkan anak untuk selalu meminta izin dan memberitahu orang tua sebelum beraktivitas agar keberadaannya dapat terpantau. Kelima, selalu berikan pengawasan ekstra saat anak berada di luar rumah atau di tempat umum yang ramai. Demikian ialah beberapa tips untuk menjaga anak agar terhindar dari resiko kecelakaan. Ingat, pengawasan dan edukasi yang tepat dapat melindungi anak dan mencegah kejadian yang tidak diinginkan. Demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Priska Priscilla, pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.